Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu bida'watil iman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalil anam wa ala alihi wa ashabihil idham wa tabi'in wa tabi'ihim ila akhiril ayam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, sama sekali di perumahan RT, Bapak Ketua RT, mana Pak RT? Izin. Tebal. Aldi teh gaduh acara di Cicurug Jumaah Sabtu Minggu. Pak RT teh nelpon hoyong pangesikeun tausiah. Saur abdi sahan maot. Da tausiah mah keur maot. Seserian. Sana sudah pada halal bihalal. Oh, mohon. Kin abdi ngadegeus. Enggak. Di antosan diikat hati itu jadi itu. Jadi itu. Untuk abdi aya acara ngaosan di asalam suji janten uwi heula. Umi teh tabudua umi. Saname nguruk ngiring melasara jenazah heula. Alhamdulillah tadi aya kabar cios gitu. Tadi ari pek teh teu bae gitu. Yang saya hormati ketua keluarga atau keluarga besar gitu. Oh, DKM keluarga besar Peru Gria Karang Asri 2. Aya nu non muslim anu hadir? Oh, muslim semua. Ya, kalau ada non muslim pasti saya kan salamnya akan beda. Salam sejahtera bagi kita semua gitu. Ibu-ibu anu mendominasi bapak-bapak yang saya hormati, kan biasanya sakumaha bapak gagah di luar, disegani di luar, dipikasieun di luar, nalika sumping ka bumi mah pan eleh nya ku Kapolda mah kepala polisi dapur dikitu dikieu geus. Berkat kudrah dan iradah Allah pada hari ini saya bisa bersilaturahim
dengan keluarga besar Perum Gria Karangasri II. Dan ini harus diyakini bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu tidak mempunyai apa-apa, Ibu. Mencek bahasa Sunda nama orang teu boga gawe. Nu boga gawe mah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pekerjaan itu kata ulama usuluddin ada yang disebut af'al mutor, ada yang disebut af'al mukhtar. Af'al mukhtar itu pekerjaan Allah yang disambungkan dengan pekerjaan manusia, yang ada hubungannya dengan pekerjaan manusia. Ketika ada seseorang yang ulet, tekun, belajar usaha ulet, belajar ulet, pada akhirnya ia akan menemukan kekayaan. Itu af'al mukhtar. Krik-krik bahasa Sunda nama merih, akhirnya jadi jalma Tuhan, jadi jalma pintar. Ada juga af'al mutor. Af'al mutor itu pekerjaan Allah yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan manusia. Aya jalmi anu samemeh lahir nage tos Tuhan, samemeh lahir tos Tuhan. Itu af'al mutor. Nah pada hari ini adalah gabungan dari af'al mukhtar dan af'al mutor. Kita melangkah, kita merencanakan sesuatu, dan yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa yang diirodahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta turid wa ana urid wa la yakun ma urid. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang silaturahim, saya yakin bahwa hadirin wal hadirat itu sudah paham betul tentang fadilah atau barokahnya silaturahim. Dan mudah-mudahan silaturahim ini adalah silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang makbulah, sesuai dengan apa yang dianjurkan dan atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manmatun lil udad. Barokah silaturahim itu mampu meningkatkan kualitas di antara kita. Jadi di antara fadilah silaturahim itu manmatun lil udad, mampu meningkatkan kualitas di antara diri kita. Kemudian juga barokah silaturahim itu masratun lil mal, bahwasanya biasanya orang yang suka silaturahim itu akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir semua dimudahkan oleh Allah rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah, istiqomah di dalam ibadah dan ubudiyah. Karena manusia istimewa menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dipanjangkan, yang kebetulan panjang usianya dan panjang pula kebaikannya. Nah, itu adalah manusia istimewa versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya dan panjang juga kebaikannya. Tidak ada orang yang sejelek-jelek orang kata Rasul kecuali man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang usianya tetapi
jelek hidupnya. Itu adalah seburuk-buruknya orang. Nah, mudah-mudahan warga Gria Karangasri 2 ini oleh Allah Ta'ala dipanjangkan usianya. Tapi ulah panjang teingnya. Upami panjang teing kan repot. Batur geus mararawat tinggal urang sorangan. Nyerek kumaha lamun urang sorangan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkadang kita itu masih ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita berucap mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah, begitu. Coba sekali-kali dan seterusnya ditanamkan sifat husnudzon kepada Allah. Yakinkan diri bahwa semua dosa diampuni oleh Allah. Yakinkan diri semua ibadah diterima oleh Allah. Ada hadis qudsi dalam kitab Manahijul Imdad. Kitab itu dikarang oleh penduduk asli Indonesia. Karangan yang masyhurnya itu Minhajut Thalibin, dan itu menjadi salah satu kuliah wajib di Al-Azhar. Yang ngarang kitab itu orang Indonesia. Maka kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. NKRI harga mati. Beliau adalah Syekh Ihsan Jampes dari Kediri, Jawa Timur. Beliau yang mengarang kitab Minhajut Thalibin yang menjadi salah satu mata kuliah wajib di Al-Azhar. Nah, ada salah satu kitab beliau yang namanya Manahijul Imdad. Beliau menulis sebuah hadis qudsi di kitab itu. Hadis qudsi itu statusnya atau derajatnya sama dengan Al-Quran, cuman redaksinya dari Rasulullah. Di barang siapa ada orang yang tidak mempercayai hadis qudsi, maka dihukumi kafir. Lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan ataqallahu alfin atikin minan nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap hari, setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan membebaskan alfin 1 juta orang atikin minan nar, dibebaskan dari neraka. Satu hari ya. Lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Jadi setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan, Allah membebaskan 1 juta manusia dari neraka. Piraku orang Gria Karangasri teu aya di dieu. Piraku. Bahkan ketika datang malam Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya bukan lagi per hari, tapi kulla sa'atin, setiap jam. Ketika fa'idza kana yaumul jum'ah ataqallah alfa atikin minan nar. Setiap malam Jumat Allah membebaskan 1 juta orang dari neraka setiap jamnya. Piraku warga Gria Karangasri ke aya ini. Ya. Bahkan yang terakhir, Allah dalam hadis qudsi itu dijelaskan bahwa Allah membebaskan sejumlah orang-orang yang dibebaskan dari hari pertama sampai hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi berlipat-lipat.
Lagi-lagi pertanyaannya, piraku orang geria karang asih teu aya di dinya. Kami dihitung, ya, kami dihitung. Kamari 30 dinten, alhamdulillah sami ya. Puasa sami, kamari lebaran sami, alhamdulillah. 30 hari. Kalau setiap malam 1 juta, 30 juta. Satu hari Jumat itu 24 jam. Berapa kali Jumat? 4 kali Jumat. Berarti 24 kali 4 96 kali 1 juta 96 juta. Ditambah tadi 30 juta. Di hari terakhir malam takbiran, hari terakhir bulan suci Ramadan, Allah membebaskan sejumlah yang dibebaskan oleh Allah. Seperti tadi, tinggal dikalikan. Piraku orang geria karang asih teu aya di dieu. Maka husnudzon saja sama Allah. Yakin semua dosa diampuni. Kinten-kinten upami ditaros ya, kan sok ngadoa mudah-mudahan urang teh dipanjangkeun yuswa. Mudah-mudahan kita semua usianya oleh Allah dipanjangkan. Ketika ditanya, kalau memang oleh Allah dikabulkan, kira-kira ibu sama bapak punya rencana mau berapa tahun di dunia? Tuh, pada sabaraha tahun? Ibu ngadoa kan, mudah-mudahan panjang. Rencananya berapa tahun? Anehnya, ongkoh minta panjang umur, tapi teu rencana hayang sabaraha nikah sabaraha. Gitu. Nah, maka sekali lagi husnudzon sama Allah. Insya Allah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dosa. Upami ibu dimautkeun enjing kumaha? Pancek ibu bieu terserah Allah. Mun enjing maut kumaha? Atawa beres acara ieu maut kumaha? Ulah waka atuh gitu Pak. Ulah waka pan seueur keneh ka kirana. Naon kirangna? Seueur keneh kasalahan, pan seueur keneh dosa. Tah eta teh keluar dari dari orang yang tidak mau berhusnudzon sama Allah. Itu bisa dihitung-hitung orang sombong. Kan kalau ditanya seueur keneh dosa nu mana coba ya? Teu bisa ngajawab deui wae. Dosa nu mana? Ya? Padahal ketika kita melangkah ke tempat pengajian, kata Rasul, orang itu akan diampuni dosanya qobla ayyah tua, sebelum melangkahkan kakinya dosanya sudah diampuni. Jadi ketika ibu hadir ke sini, bapak hadir ke sini, kan sudah bersih. Terus masa tidak percaya sama sabda Nabi Muhammad SAW? Nah, orang yang bersih itu tempatnya di tempat kotor apa di tempat yang bersih? Bersih. Kalau di akhirat tempat bersih itu apa namanya? Berarti orang yang meninggal dalam keadaan bersih pasti masuk. Nah, bade moal mengpengker bersih ayeuna. Mana ayeuna jadi bade. Tadi mah aja kumaha Allah. Eta bahaya. Baik, Ibu yang hormati. Ibu sholat dosa habis, ibu wudhu dosa habis, tapi dosa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia itu tidak akan dulu diampuni oleh Allah sebelum orangnya memberikan maaf. Itu masalahnya. Ada hakul adami. Kalau ibu bapak punya utang, kalau bapak punya utang kepada ibu, kemudian oleh istrinya tidak dibebaskan, maka di akhirat nanti akan ditagih. Kita selaku laki-laki itu punya kewajiban memberi nafkah. Ukuran nafkah itu yang wajibnya itu nafkah wajib saja.
Sebetulnya mudah, menafkahi istri itu mudah. Istri kita kalau makan sehari berapa kali? Kadang 2, 3. Ya. Makan 3 kali. Kira-kira kalau makan 3 kali harganya berapa? Nah, ibu makan biasa saporsi sehari sekali gitu saudara, kira-kira komedi artos ke? Komedi artos ke? Sekali 15. Ya, 15 sudah mewah, 20 sudah mewah. Taruhlah 20.000. Berarti 3 kali tuh ngan 60.000. Cuma 60.000. Ibu ibak sabaraha kali sadinten? 2. Sabun cair apa sabun batang? Nah, kalau sabun batang kira-kira sebatang itu cukup berapa minggu? Nah, sebulan. 1 batang itu harganya berapa? 10.000 dibagi 30 hari berarti berapa? 350. Tadi 60.000, jadi 60.000 350. Tuh, nafkah wajib. Kewajiban suami membelikan pakaian itu 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali wajibnya. Tidak berbicara yang sunat, wajibnya 1 tahun 2 kali. Misalkan ibu meser acuk 2 setel, kira-kira sabaraha? Kurang itu ngame bapak apa kewajiban bapak nganapkah? Bisa disangka bapak teh koret gitu. Misalkan kalau 1 setel 200.000 lah. Ya bisa. 200.000 kali 2 400.000. 400.000 dibagi 365 hari. Berarti sehari berapa? Tambahkan sareng tadi. Ketika istri sakit, tidak ada kewajiban suami membayarkan dokternya. Tidak ada. Menurut fikih. Nah, pertanyaan saya, apakah suami ibu memberi nafkah itu sejumlah itu apa lebih? Lebih. Berarti suami teh bagus. Dan tidak ada kewajiban suami membawa makan istrinya di luar. Kewajib. Osok tara diajakan mah di luar carobe. Tuh. Koret sudah salah itu. Koret. Nah, ketika suami tidak memberikan nafkah wajib, maka kedudukannya jadi hutang. Contoh, taruhlah 1 hari itu 100.000 dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah itu bisa bulan ke jadi 3 jutaan sebulan, blok 3 juta teu aya, teu wajib. Ya, teu wajib. Nah, sababna saha nu akal isukan hirup keneh. Bapak tahu nggak istri bapak besok masih hidup? Kan tidak punya keyakinan besok. Nah, make kudu riweuh jak isukan komo 30 poe yang akan datang kudu geus dibere. Ayo. Ya, terus kan kita tidak punya keyakinan istri kita hidup di 1 bulan lagi. Yang wajib itu yang ketika hidup hari ini. Di subuh kasihkeun tah nafkah. Gitu. Sadinten, enjing Mas Andi sadinten. Tapi kan tidak seperti itu. Suami kita walaupun tidak punya keyakinan bahwa kita akan hidup 1 bulan lagi, tetap nafkah itu diberikan di muka. Dibayar di muka, coba ayo. Betapa baiknya suami kita. Maka kunci keberhasilan seorang istri di dunia wal akhirah itu adalah suami. Kalau misalnya Bu, ibu meninggal, suami pasti nangis kan? Ya, kan nangisnya itu tanda tanya. Nah, nangisnya kan tanda tanya itu. Nah, pedah loba jelema tuluy ceurik, piraku teu ceurik-ceurik acan ditinggalkeun luar ku pamajikan.
apa ceurigna teh keur mikir saking kulieur neangan gantina. Ditincakan ya eta kuburan di jero bari ngalembeles ceurik padahal dina hate mah mananya tayang deui gitu. Ketika suaminya masuk ke kamar sendirian, yang tadinya nangis tiba-tiba yes. Dina hatena teh bunga ditinggalkeun maot ku istrina, maka eta istri pinarakaeun. Seolah-olah sang suami itu terbebas dari penjajahan di atas dunia. Ya, maka jangan sekali-kali ibu tidak mendapatkan keridoan dari suami. Nah, pertanyaannya, kinten-kinten ibu tos kenging karidoan di caroget acan. Sok naros sekarang Pak, ridho tuh kami gitu. Hah? Osok? Osok apa waduh? Sebab kunci keberhasilan seorang istri itu suami. Ketika suaminya meridhoi istrinya, sudah lancar jaya ke surga istrinya. Tapi ketika istri meninggal dunia tanpa ridho suaminya, maka istrinya itu pasti jadi ahli neraka. Maka ibu uih di dieu taros si bapana, Pak, pan urang teh tos sababaraha puluh tahun rumah tanggi, kinten-kinten ari bapak teh tos ridho teu acan ka abdi. Taros upami cek caroge ieu teh acan paksa supaya jadi ridho, kumaha we carana? Sabab eta kunci keberhasilan. Dudut atuh ka kamar, kumaha we carana supaya ridhoeun caroge. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 kan berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Manusia yang diciptakan oleh Allah itu cuma dua. Ya ayyuhan nas, heja manusia. Inna sesungguhnya aku, khalaqna telah menjadikan aku, kum kalian semua, min dzakarin dari jenis laki-laki, wal unsa dan dari jenis perempuan. Pertanyaanana ari ayeuna bencong aya teu? Di dunia nyata bencong aya? Aya. Eta tuh kumana? Sok. Padahal Allah nyiptakeun dina Al-Qur'an dua jenis, laki-laki dan berarti dari aku sanu nyiptakeun atuh. Pertanyaan. Ini pernah jadi polemik zaman kepemimpinan Muawiyah dan Sayyidina Ali. Walaupun dalam sejarah terjadi persengketaan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, itu bagian dari sejarah. Muawiyah kemudian mengirim surat kepada Sayyidina Ali mempertanyakan ayat itu. Mun bahasa urang mah itu gubernur, iya gubernur kan dua nana. Ieu kira-kira ieu teh dzakari wa unsa, lalaki jeung awewe, ari unsa anu banci teh eta kumaha? Jadi tetap Muawiyah walaupun dengan Sayyidina Ali itu teu akur, tapi dalam keilmuan Muawiyah mengakui keilmuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lamun urang paseha, paseha jeung tatangga, lamun itu lebih pintar ti urang daek moal urang ngaku. Kan moal eta teh da paseha teh urang di manehana. Pasti digorengkeun padahal sabenerna mah manehna teh leuwih pintar tinimbang urang. Nah, sedangkan Muawiyah tidak seperti itu. Tetap beliau mengakui Sayyidina Ali. Akhirnya menyurati Sayyidina Ali mempertanyakan, ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, terus status wanduk, status bencong itu bagaimana? Maka kemudian dijawab oleh Sayyidina Ali dalam khutbahnya di tengah-tengah manusia. Kata Sayyidina Ali, hukima min haitsu yaqul. Beri hukum orang itu dari arah-arah dari mana ia mengeluarkan air kecil, kencing, pipis. Di mana pipisnya? Pan ayat 2 beneran alat kelamin teh laki-laki dan perempuan. Maka kata Sayyidina Ali, lihat
orang itu kencingnya lewat mana. Kalau lewat yang panjang, hukumi laki-laki. Kalau lewat yang tidak panjang, nah bahasa nanti itu, ya, alat kelamin wanita, nah, maka hukumi wanita. Coba. Kalau kita hanya mengandalkan Quran, dari mana kita akan paham? Ketika Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah hanya menciptakan laki-laki dan manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana nasib unsa? Bagaimana nasib bencong, waria? Gitu. Maka dijelaskan oleh para sahabat sebelum pada akhirnya oleh ulama-ulama. Sehingga dihukumi status fikihnya, sholatnya harus sesuai dengan laki-laki, sholatnya harus sesuai dengan perempuan. Kalau pondoknya pondok istri, pondoknya pondok pamegat, asalnya hunsa. Suku bau wa qabaila. Suku itu kasta teratas dalam nasab. Dan di Qabail itu nasab yang paling rendah itu disebutnya pasokil. Namun penduduk mah penduduk negara naon? Negara ieu teh ibu kotana naon? Ieu kabupaten, kecamatan, SD, desa, RW, RT. Untuk apa? Lita'arofu. Jadi kita diciptakan itu untuk lita'arofu, sesama manusia, bukan diciptakan untuk saling bersengketa di antara sesama manusia. Baik mereka itu muslim maupun non muslim, kita tetap oleh Allah diperintahkan lita'arofu, saling menyebarluaskan kasih dan sayang, saling menyebarluaskan keindahan kebersamaan antar sesama manusia, bukan menyebar kebencian dan permusuhan. Jadi namun kitu, urang jeung Donald Trump teh sarua, urang jeung Perdana Menteri Israel teh sarua. Tapi ujung ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ujung ayatnya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu indallahi atqakum, adalah manusia yang paling takwa. Ketika sampai di penghujung ayat, maka kita bisa menilai kita lebih mulia daripada Donald Trump, kita lebih mulia dari siapa lagi lah, lebih mulia. Nah, ini sejalan dengan ayat dalam surat Al-Baqarah perintahan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti takwa. Di antara perkara yang dianjurkan oleh Allah kepada orang-orang yang takwa itu, alladzina yunfikuna bis-sarra wad-dharra, terus wal ghaidha wal kadhibin wal afi anin nas. Laras ya? Pemirsa laras kan? Nah, salah kita dianjurkan oleh Allah ketika kita menjadi orang takwa itu melaksanakan salah satu dari apa yang dianjurkan oleh Allah dari tiga itu. Karena begini Pak, ketika Rasulullah SAW ada di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah khutbah di depan para sahabat. Ketika menaiki tangga pertama, kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Teu sasalina Gusti nalika naik kana mimbar teh nyebatkeun amin dugi ati lukanya. Kata Nabi, Ja'ani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata,
Sakia abdu, celakalah seorang hamba. Adraka Ramadan, yang menemukan bulan Ramadan, pansalahu minhu walam yughfarlah. Kemudian Ramadan pergi tetapi ia tidak mendapatkan ampunan. Sakia abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Celakalah bagi mereka yang menemukan kedua orang tuanya, membersamai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi ia tidak dimasukkan ke dalam surga Allah, padahal di dunia pernah bersama-sama dengan kedua orang tua atau salah satu dari mereka. Jadi orang tua itu tidak jadi sebab dia masuk surga. Ramadan tidak menjadi sebab ia mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh Nabi diamini, amin. Birakun terjantan kia, nu nyarios malaikat Jibril, nu ngaminan Nabi Muhammad SAW. Nah yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, sakia abdun dzukirta indahu walam yusolli alaih. Celakalah manusia ketika diucapkan namamu ya Rasulullah, tetapi manusia itu tidak pernah mau bersolawat kepadamu. Kan orang tepih dirinya Pak. Orang gaduh sepuh di kaulaan ku orang, di nafkahan ku orang, berupaya menyenangkan, membahagiakan orang tua. Bagaimanapun caranya, bahkan kita selaku laki-laki lebih mementingkan ibu daripada mementingkan istri. Nah kan? Suami itu harus lebih mementingkan ibu daripada istri. Karena antara suami dengan Allah ada ibu, antara istri dengan Allah ada suami. Pendek kata, kalau ibu kita pengen ke arah timur, istri kita pengen ke arah barat, maka dahulukan keinginan ibu kita. Nah, tapi kadang-kadang pan eta teh jadi ribuh di tengah-tengah mah. Eta teh pamajikan urang kieu, barang bere urang kakolot cerewet we hayo ngamot tungtungna jadi pasea. Mun kitu mending neangan deui. Mending neangan deui. Lamun urang gaduh istri, urang ieu salaku pamegat barang pasian kanu janten ibu, istri urang protes nepi ka ngamot dijelaskeun oge, geus neangan deui nu saja. Nu eta antepkeun. Itu istri yang bukan istri solehah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kan tidak seperti itu insya Allah. Kita selalu berupaya menghormati orang tua. Kita selalu ingin membahagiakan kedua orang tua. Karena sedih rasanya ketika kita masih berada di dunia, tetapi orang tua kita sudah tidak ada. Sedih. Kaduhung nama ayah kaduhung kamari. Gusti lamun ayah dan ngabomohan, eta mah asa dibongohan. Ari maot mah sadayana ge ngabohong. Teu pernah aya anu bebeda, abi arek isukan maot, abi maot isukan wayahna siap-siap. Ngabomohan. Ari ayeuna geus maot, curi, ari kamari kolot keur geuring biasa-biasa wae. Kan nu kitu teh budak nu teu mikir. Ari keur hirup diantep, ari geus maot mewek. Itu teh cabok gitu teh, itu budak itu. Tidak punya akhlak kepada kedua orang tua. Bulan maka tadi dari di awal saya menekankan, mari kita bersama-sama berhusnudzon kepada Allah. Ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka seluruh dosa kita sudah Allah bersihkan, seluruh ibadah kita sudah Allah terima. Tapi ada 4 golongan manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah ketika Ramadan itu sudah pergi. Pertama adalah mudminu khamrin, orang yang masih meminum minuman keras, mabok ke Ramadan ke mabok ke eta mah, maka moal meunang ampunan. Yang kedua, orang yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah aqul walidain,
orang yang durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya. Hah? Rata-rata Pak, di kampung ayeuna istrina damel di pabrik. Gaduh murang kali jadi indung teh ayeuna teh dititah ngasuh budak. Coba ya teh. Itu ciri akhir zaman, kiamat sudah dekat. Ketika anak sudah tidak punya akhlak kepada kedua orang tuanya. Kadang-kadang pan sekurang teh tedaman, cek dokter teh ulah manggil, dari tengah warok di susulan mah kurang, di gelenang mah kurang. Kira-kira ari ngagelenang kolot teh doraka tuh, kan doraka. Kenapa tidak tuh jangan entong ngagelenang tos we, bapak nuang naon karah, ibu nuang naon karah. Ieu cenah dar kabita mohon teu sawios da aya landongna ieu. Ieu we tuang landongna nya mudah-mudahan enggal damang deui. Upami teh damang kin insyaallah urang ka dokter deui. Naon hesena kitu? Tapi kadang kala eta teh rada ieu teh atur, da ibu mah, bapak mah kan geus dibedaan kamari oge. Ari ibu jeung bapak ngupingkeun teh cek dokter teh ulah ieu da buru-buru ieu mah. Geus kolka eta teh doraka kitu teh. Naon salahna atuh bere obat atuh landongan we deui. Tong bakal ngagelenang gitu. Yang ketiga yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah seperginya bulan suci Ramadan adalah qati'ur rahmi, orang yang memutuskan kasih dan sayang, memutuskan silaturahim. Dan yang keempat yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah musyahin, orang yang punya masalah dengan orang lain tetapi tidak mau memaafkan. Sok aya paribasa pokona mah geus teu hayang pamih teu hayang wauh moal dihampura 7 turunan oge. Kabeneran urang mah turunan ka-8 jadi kahampura kene. Nah, orang yang seperti itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selepas bulan suci Ramadan. Maka ada tradisi yang sangat bagus di Indonesia itu, yaitu halal bihalal. Paminaros kendalil halal bihalal nepi ka botak sariawan ge hese. Da ieu mah adat istiadat. Tetapi kita lihat isinya, tujuannya. Kita itu jarang bertemu. Kalaupun ketemu, misalnya tidak pernah bertegur sapa karena sibuk. Kemudian hubungan antar kita menjadi kusut. Dengan halal bihalal, kita menginginkan hubungan antar kita itu menjadi lurus lagi. Benang yang kusut menjadi rapih lagi dalam acara halal bihalal. Pertanyaannya, emang boleh acara yang baik itu ditentukan waktunya kapan? Untuk ayat ini tuna oke halal bihalal kudu poe ieu tanggal sakieu kudu nama istihlal mere hampura mah unggal waktu. Nah, ada hadis Pak di dalam kitab Syarah Muslim itu ada hadis an Abdullah bin Dinar an Nabana Umar kana ya'ti qobaan kula sabtin wa kana yaqulu ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tihi kula sabtin. Di Nabi Muhammad SAW pernah kata Abdullah bin Dinar mengunjungi bersilaturahim kepadaku itu setiap hari Sabtu. Maka Sayyidina Umar pun melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, suka bersilaturahim, suka berbuat kebaikan pada hari Sabtu. Nah ini kriya karang asli 2 warga ngayakeun halal bihalal hari Minggu atau enggak masalah, kapan saja juga boleh. Itu apa namanya, baidah halal bihalal. Intinya adalah istihlal. Saya secara pribadi, secara organisasi MUI Kecamatan Cibadak, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila kami
dari MUI Kecamatan Cibadak belum bisa menjalankan tanggung jawab, menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan maaf yang seluas-luasnya. Apalagi insya Allah saya dengan Kang Syahril, dengan istrinya, dengan ibunya akan berangkat ke Tanah Suci tanggal 29 Mei 2025, kloter 56 gelombang kedua. Jadi kloter terakhir di Kabupaten Sukabumi, KBIHU Al-Madinah, KBIHU Al-Furqon, KBIHU Al-Hidayah, dan ada tambahan jamaah dari kota Cimahi. Kebetulan saya sebagai PHD Provinsi, petugas haji daerah dari Provinsi Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan mohon doa dari semuanya, keikhlasan dari semuanya untuk membukakan pintu maaf dan meridhoi apa yang telah dilakukan baik dari awal sampai akhir, sehingga kami bisa bertemu, bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersih, dan bisa kembali pulang ke tanah air sebagaimana mestinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.